Kalau seandainya Bung Karno pada waktu itu berpikiran Tuhan itu satu, tentunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Eka. Karena itulah orang-orang agamis yang ini berprinsip Tuhan itu satu. Ini memandang Pancasila itu tohut, kafir yang harus diganti. Sehingga tembang sindiran dari teman guru tadi apa? Jadi Garuda Pancasila, kamulah penghalangku. Sehingga bagi orang-orang agamis, Pancasila itu dianggap penghalang yang harus dihancurkan, sehingga dianggap kafir, dianggap musuh. Jadi Garuda Pancasila, kamulah penghalangku. Bangsa ini masih tetap baik-baik saja, diakui itu tidak karena Pancasila. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita membuat video yang dalam kajian yang kita dalam perpolitikan berbangsa dan bernegara di negara kita ini sebenarnya ada 3 kelompok besar. Ada kelompok garis kiri dan kelompok garis kanan. Nah, yang di tengah-tengah adalah nasionalis. Ketika seperti saat ini yang menang, ini kan garis kanan. Sehingga orang-orang nasionalis ini di garis kiri kan, di ateiskan, di PKI kan, gitu. Orang-orang yang nasionalis. Tetapi kalau seandainya kemarin itu yang menang, ya, adalah garis kiri, orang-orang nasionalis pun pasti akan direligiuskan, diagamis-agamiskan. Karena memang garis kanan dan garis kiri ini, kelompok kanan, kelompok kiri ini sebenarnya mereka tidak cinta negara ini. Mereka tidak cinta bangsa ini. Mereka punya tendensi dan motivasi tersendiri, penjajahan terselubung. Seperti yang kita alami saat ini. Saat ini orang-orang yang berjiwa nasionalis ini menjadi bulan-bulanan, ya, oleh orang-orang agamis. Kita diserang yang katanya PKI, yang katanya komunis, yang katanya ateis, ya, orang-orang yang nasionalis. Sehingga banyak sekali yang dulu berkarakter nasionalis ini akhirnya seperti bersembunyi dengan topeng-topeng tersendiri, dan akhirnya kadang-kadang mereka bertopeng religius, mereka bertopeng agamis, ya, walaupun awalnya berjiwa nasionalis. Sehingga akan coba kita bahas lanjutan video kemarin. Kita akan bahas, bisakah karakter religius ini sekaligus nasionalis? Nanti para pemirsa silakan untuk kondotakon di kolom komentar. Sebelum kita membahas tentang tema ini, bisakah karakter religius sekaligus nasionalis, akan kita awali dengan tembang lagu, bukan tembang, lagu wajib kebangsaan kita yang akan dipandigani sama Bu Nani, yang beliaunya sekian puluh tahun jadi pengajar dan prihatin saat ini lagu-lagu wajib, lagu-lagu kebangsaan tadi sudah tidak lagi diajarkan di bangku sekolah. Silakan, monggo Nani. Ya. Rahayu. Membangkitkan rasa cinta tanah air. Kita nyanyikan lagu rayuan kelapa. Tanah airku
Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa, tadi mudah-mudahan 2 lagu kebangsaan kita tadi mampu menggugah jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita. Karena saat ini jiwa-jiwa nasionalisme sedang digerus, dihancurkan oleh sayap kanan, oleh garis kanan, oleh orang-orang yang religius. Karena yang jelas itu orang religius itu tidak mungkin bisa nasionalis gitu. Karena orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis itu akan lebih cenderung membela, mengutamakan budaya bangsa dari mana asal agama yang dia yakini. Sehingga sangat tidak mungkin orang religius atau orang agamis itu sekaligus nasionalis. Hancurnya bangsa kita saat ini adalah karena kekuatan pihak-pihak orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka lebih membela, mereka lebih mengutamakan budaya bangsa dari mana agama yang dia yakini. Sementara agama-agama yang ada di dunia, termasuk agama-agama yang ada di Indonesia saat ini, kalau kita mau jujur, semua itu adalah ajaran lokal. Ajaran lokal dari mana agama tadi berasal? Sehingga saat ini aja berapa triliun uang negara digunakan untuk membesarkan budaya dari mana agama tadi berasal. Bahkan kalau saya lihat di APBN itu mencapai 300-an triliun. Terus yang kemarin barusan viral di Jawa Barat, ya, ini ratusan miliar per tahun yang saat ini mencoba dihapus oleh Deddy Mulyadi. Anggaran ratusan miliar per tahun untuk membesarkan budaya bangsa dari mana suatu agama berasal. Kalau saya pernah baca sekian tahun yang lalu, di seluruh Indonesia itu hampir di setiap pemerintah tingkat 2, kota dan kabupaten, ini menganggarkan kurang lebih 15 miliar per tahun untuk budaya-budaya lokal dari mana agama tadi berasal. Kita mabuk agama, kita sangat religius, sangat agamis, hampir di semua lini masyarakat, di medsos, di obrolan di masyarakat, di warung-warung kopi, hampir semua setiap saat mereka bicara agama. Kalau saya pernah membaca ya, itu di seluruh pemerintah
tingkat 2 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia ini menganggarkan kurang lebih 15 miliar per tahun untuk membesarkan budaya lokal dari mana suatu agama berasal. Sementara budaya jati diri bangsa ini diabaikan. Bangsa ini mau dihancurkan, bangsa ini mau dihilangkan, dicerabut akarnya. Sehingga sangatlah tidak mungkin karakter religius itu bisa sekaligus nasionalis. Kalau kita cermati dalam perjalanan sejarah bangsa ini tadi, ada dua kelompok besar yang mengincar bangsa kita. Ada garis kanan, berlabelkan agamis, ada garis kiri, berlabelkan komunis. Kalau yang menang itu garis kanan, yang label agamis, ini orang-orang nasionalis ini dikomunis-komuniskan. Dan sangat tidak sesuatu yang sangat memungkinkan. Kalau seandainya kemarin itu yang menang itu adalah garis kiri, yang komunis, saya yakin kita orang-orang nasionalis pun diagamiskan untuk dimusuhi. Karena bangsa kita memang nasionalis, yang mencintai bangsa ini, yang mencintai negeri ini, yang mencintai tanah air ini. Sehingga suatu moto yang sangat tidak relevan, sesuatu moto yang tidak rasional, ketika ada orang mengatakan saya ini religius sekaligus nasionalis. Bahkan ada parpol mengatakan religius nasionalis. Sangat tidak mungkin. Dan kalau kita mau akui jujur, kehancuran bangsa ini saat ini karena orang-orang religius, orang-orang agamis. Mereka tidak cinta pada bangsanya, mereka tidak cinta pada tanah airnya, karena mereka lebih cinta akan budaya-budaya lokal dari mana agamanya berasal. Nanti para pemirsa silakan kontak-kontak di kolom komentar. Nah, akan keprihatinan inilah ada seorang teman pensiunan guru ini sampai membuat tembang plesetan untuk menggambarkan orang-orang agamis tadi. Saya kemarin ketemu terus saya rekam. Ini tembang ini plesetan yang menggambarkan kondisi bangsa kita saat ini. Coba mari kita dengarkan bersama. Garuda Pancasila, kamulah penghalangku, pasukan berani mati, sedia hancurkan padamu. Jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Pribadi bangsaku ora maju, maju, ora maju, maju, ora maju, maju. Ini tembang sindiran dari teman guru, pensiunan guru, karena benar-benar prihatin melihat kondisi bangsa kita. Coba kita simak lagi. Garuda Pancasila, kamulah penghalangku, pasukan berani mati, sedia hancurkan padamu. Jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Pribadi bangsaku ora maju, maju, ora maju, maju, ora maju, maju. Terima kasih. Nah, ini tembang sindiran dari teman pensiunan guru itu menyindir kondisi sekarang. Dan itulah yang menjadi prinsip orang-orang agamis. Sehingga saat ini orang-orang agamis, terutama yang agamanya prinsip Tuhan itu satu, ini menganggap Pancasila itu togut, yang harus diperangi, harus dirubah gitu. Kenapa? Karena Pancasila tidak mengamanatkan Tuhan itu satu. Pancasila mengamanatkan apa? Tuhan itu Esa, ketuhanan yang Maha Esa.
Esa itu bukan satu. Karena dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, satu itu eka. Kalau seandainya Bung Karno pada waktu itu berpikiran Tuhan itu satu, tentunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Eka. Karena itulah orang-orang agamis yang ini berprinsip Tuhan itu satu. Ini memandang Pancasila itu tohut, kafir yang harus diganti. Sehingga tembang sindiran dari teman guru tadi apa? Jadi Garuda Pancasila, kamulah penghalangku. Sehingga bagi orang-orang agamis, Pancasila itu dianggap penghalang yang harus dihancurkan, sehingga dianggap kafir, dianggap musuh. Jadi Garuda Pancasila, kamulah penghalangku. Bangsa ini masih tetap baik-baik saja, diakui itu tidak, karena Pancasila. Kalau seandainya tidak ada Pancasila, bangsa ini sudah carut marut. Coba kita lihat bangsa-bangsa yang dari mana agama tadi berasal. Di Timur Tengah hancur, agamanya sama, mereka saling bertikai. Di Eropa hancur, hanya rebutan A sama O. Adanya perang antara Islam dan Kristen, ada perang inkusisi sesama Nasrani sampai munculnya Kristen Protestan. Wah, agamanya sama aja, mereka bertengkar kok. Ya. Indonesia ini bisa damai, ya, karena ada Pancasila. Sehingga bagi orang-orang yang agamis, Pancasila merupakan penghalang. Jadi Garuda Pancasila, kamulah penghalangku. Jadi Pancasila dianggap penghalang. Sehingga bagi kita yang nasionalis, yang berpegang teguh Garuda Pancasila yang kita tembangkan pertama tadi sama Bu Nani tadi, ayo kita bersatu. Terus kita perjuangkan Pancasila ini untuk menjadi dasar negara. Karena kalau menurut orang agamis, Pancasila itu penghalang. Karena jelas di agama mereka mengamanatkan Tuhan itu satu. Ya. Sehingga sampai mereka itu berprinsip pasukan berani mati, sedia hancurkan padamu, hancurkan Pancasila. Mereka berprinsip kalau menghancurkan Pancasila, kalau menghancurkan yang tidak seiman dengan mereka, itu katanya mati sangit katanya. Ya. Nah, pasukan berani mati kan, ya pasukan berani mati sampai walaupun katanya mati sangit pun mereka siap gitu. Jadi pasukan berani mati sedia hancurkan padamu. Bagi kita yang pendukung Pancasila, ayo terus kita kubarkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa nasionalisme kita. Jangan sampai kita menjadi religius, jangan sampai kita menjadi ateis atau komunis. Jangan sampai kita menjadi bergaris kanan ataupun bergaris kiri. Mereka dua-duanya tidaklah cinta tanah air. Mereka punya tendensi masing-masing. Mereka tidak cinta tanah air kita. Kalau mereka cinta tanah air kita, kalau mereka cinta bangsa ini, tentunya mereka akan memegang teguh spiritual culture warisan dari leluhur kita. Mereka tidak mungkin akan memuja-muja budaya dari mana asal agama tadi berasal. Budaya dari mana agama tadi berasal. Nah, tembang sindiran yang dibuat teman pensiunan guru tadi. Ya. Jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Nah, jadi jika agama jadi dasar negara, menggantikan Pancasila, bangsa ini rakyat akan hancur binasa. Dan itu terbukti gitu loh. Coba kita lihat negara-negara lain yang berdasarkan negara hancur. Timur Tengah yang berdasarkan agama hancur, ya. Afghanistan hancur, ya. Jadi jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Bahkan dalam penelitian ya, yang sempat kita di video kita yang berjudul Bangsa Kita Bangsa Hipokrit ya. Dari berbagai penelitian dari CNN, DTN, iNews dan macam-macam ya. Itu datanya ada itu.
menandakan apa? Memberikan indikator negara atau bangsa yang agamis itu cenderung terkorup, terkotor, ya, termunafik. Benar-benar hancur suatu bangsa, suatu negara ketika agama menjadi dasar negara. Sehingga lebih baik bagaimana? Sebelum kita belajar agama, belajarlah ketuhanan. Sebelum belajar ketuhanan, belajarlah kemanusiaan. Jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Pribadi bangsaku ora maju, maju ora maju. Jadi bangsa ini akan hancur binasa. Bangsanya tidak akan maju, bahkan mundur ke belakang. Sehingga saat ini aja kita benar-benar ketinggalan. Karena orang-orang agamis itu cenderung memakai pedoman kehidupan yang sudah tidak layak sebenarnya. Nah, para pemirsa, bagi kita semua sebagai pendukung Pancasila, ayo terus kita bergerak. Jangan kita putus asa. Tetapi jangan pula kita hanya berteori-teori saja. Karena selama ini banyak sekali orang yang hanya berteori. Teman-teman yang katanya cinta budaya pun berteori. Oh, sekarang sudah waktunya. Sabdo Palon lagi janji, sudah waktunya bangsa ini bangkit. Ngomong tok. Mereka tidak punya gerakan sama sekali. Bahkan mereka kadang-kadang malah melecehkan kita. Lu kamu tuh siapa kok mau berjuang? Tunggu aja lah, entenono. Mau nek wis titiwan citi. Jawa bangkit. Tetapi mereka lupa. Jongko. Karena mereka selalu berkata, kabeh kuwi wis jinongko, kamu enggak usah kakean pola, kamu tuh siapa? Ini sudah jinongko, nanti Sabdo kalau nanti janji katanya. Tapi mereka hanya berteori saja. Bahkan kalau mereka menceritakan tentang Jongko Sabdo Palon, Jongko itu, wah bener-bener fasih, bener-bener ngelontok. Tapi mereka nggak punya gerakan sama sekali. Bahkan gerakan spiritual pun tidak punya, apalagi gerakan-gerakan yang bersifat sosial. Padahal yang namanya perjuangan itu tentunya ada gerakan sosial, gerakan nyata, kasus nyata. Tetapi juga ada gerakan-gerakan spiritual. Dan mereka gerakan sosial tidak ada, gerakan spiritual tidak ada. Tapi mereka selalu berdalih. Wis menawai, kabeh wis jinongko. Dilongkas yang Sabdo Palon lagi janji. Ya. Mereka lupa kalau jongkok bisa nih jinongko kudu jinangka. Mereka termakan dogma-dogma lokal. Mereka lupa akan keadaan, kenyataan, realita yang ada. Jongko bisa nih jinongko kudu jinangka. Kita harus terus bergerak, berjuang dengan gerakan-gerakan yang nyata, gerakan-gerakan sosial, selain juga gerakan spiritual. Nah, kembali ke tema kita, bisakah karakter religius sekaligus nasionalis? Karena selama ini orang-orang religius tadilah yang seringkali namur lagu, bersandiwara, seolah-olah mereka cinta bangsa ini, cinta tanah air ini, tetapi mereka menggadekan tanah airnya. Kekayaan tanah air ini dikuras habis-habisan hanya karena menurut mereka harus menjalankan tuntunan agamanya. Kekayaan bangsa ini dikuras. Mereka tidak memiliki nasionalisme yang sebenarnya. Mereka hanya sekedar berkedok. Karena mereka lebih cinta budaya bangsa, budaya lokal dari mana agamanya berasal. Ini untuk para pemirsa, silahkan kontak di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo untuk kontak. Nah, ini monggo Bu Nani dulu atau Bu Pak Giono dulu, silakan. Cari langsung. Langsung. Rahayu. Rahayu.
Kalau saya dengarkan tadi keterangan penjenengan itu kan kita itu sudah dijajah ya. Iya. Diacak-acak itu kalau dirasakan itu memang sudah terjadi. Apalagi dengan adanya mau mengganti dasar negara Pancasila menjadi agama, yaitu jelas kita akhirnya jalan di tempat mundur berarti. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu untuk mengantisipasi agar mereka itu tidak dodro gitu ya, agar kita selamat dari terutama mereka pasti ada di balik itu pasti punya program. Lah bagaimana cara menangis itu agar kita terselamatkan, terutama dasar negara seolah-olah akan diganti dengan agama gitu. Nah otomatis kalau dasar negara nanti diganti dengan agama, itu kan mereka jelas mengutamakan kepentingannya sendiri, tidak mungkin akan memikirkan kita gitu. Nah terus untuk langkah saya pribadi, harapan saya untuk menggali itu melalui sekolahan, misalnya mulai dari SD, TK dan sebagainya, itu kenalkan kembali anak-anak itu lagu-lagu wajib yang bernuansakan cinta tanah air, jiwa patriot. Nah itu nanti kalau di sekolah sudah dikumandangkan kembali, disitulah mereka akan sadar bahwa betapa Indonesia ini miliknya, tempat bernaungnya. Jadi mereka akan ngerti bahwa negara Indonesia itu di bawah naungan merah putih berdasarkan Pancasila. Nah, artinya mereka itu akan berani untuk mempertahankan entah bagaimana caranya dengan semangat jiwa yang menggelora. Begitu saja. Rahayu, terima kasih. Nah ini Pak Kiono, monggo silakan. Rahayu ya memang dilema lah. Di Indonesia ini kan bukan dari siapa-siapa. Kalau Dayak jelas dia bertamu, tapi yang tuan rumah ini larut dengan duel. Akhirnya apa? Mabuk ya, larut. Ya disinilah namanya bangsa kita ini tidak mencintai produk kita sendiri. Soalnya kalau ada produk dari Dayo itu paling nomor 1, kan gitu, bagus, ini dan itu. Pokoknya dari Dayo itu dianggap bagus, nomor satu dan tadi itu penyelamat kan gitu. Nah disinilah kita ini bangsa kita ini sejak, kalau kita lihat kita nggak ikut perang dalam sejarah, Mojopahit atau apa, itu kan sama. Yang kuat akhirnya membunuh teman sendiri. Kalau itu bersatu, saya rasa nggak sampai ratusan tahun lenyap. Misalnya apa? Diiming-imingi pipi merah, roti, akhirnya apa? Teman seperguruan, kro, ladine ngene, kan gitu. Diadu domba. Nah kita sampai sekarang ini bukan kita perang fisik, saraf kita memang kita sedang terjadi perang proxy war, perang budaya, perang saraf. Mulai anak kecil ini sudah bahaya betul. Masalah apa? Dia tidak menganggap leluhurnya. Soalnya apa? Dia berdiri dari Dayo, penyelamat caranya. Selama ini nenek moyang kita leluhur-leluhurnya dia soalnya apa itu? Jadi bahasanya orang Jawa dulu meletek roh itu makanya kalau seperti mau terbit atau kan itu kan tanya lamun seperti apa.
entah nono kambangi linggis, ya, Nggih. kapusi, Nggih. gitu. Tapi Tapi itu kambangnya batu hitam. kambangi ya, atau kapus ini sih, Iya. kapus. Ya memang ini negara kita ini kan termasuk ya pejabat sendiri juga di dalam situ Nggih. ada kepentingan. Iya. Jadi memang digadekan, Iya. digadekan. Ya yang beli ya senang aja, Nggih. ketawa dia. Iya, karena beli cuman pakai mulut kosong. Iya, Enggak. iming-iming seolah besok itu aja Iya. itu. Iya, belinya enggak pakai duit. Nggak pakai duit, diiming-iming. Jadi di situ, seandainya dia itu mau membuktikan, di mana yang membuktikan dia sudah nggak bisa Iya. gerak, akhirnya omong kosong. Iya. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Giono. Nah, coba gantian dulu, nanti gantian ya. Apa yang disampaikan Bu Nani tadi, keperhatian tadi, kira-kira bagaimana solusinya? Memang bagus apa yang disampaikan Pak Giono. Memang bangsa ini kan sedang mabuk agama. Dan orang yang religius atau agamis atau mabuk agama itu tidak mungkin nasionalis. Karena dia akan lebih mengutamakan, lebih memihak, lebih menomorsatukan budaya dari mana agama yang dia yakini. Dia menguntungkan dia. Ya, sebenarnya juga nggak menguntungkan bagi, tapi dia nggak sadar kalau dia malah rugi sebenarnya. Ya. Tapi dalam segi kelompok Ya, itu kan, ya. ya memang rugi. Sebenarnya malah rugi, sama kan nggak sadar. Nggak Gitu. sadar. Bangsa ini dikuras habis-habisan. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya salah satunya adalah dengan cara kita seperti ini, memberikan pencerahan. Kita berharap para pemirsa Raket Prasaja TV Channel itu semakin banyak, dan mereka orang-orang yang kritis, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang cerdas, orang-orang yang tercerahkan, tersadarkan, dan akhirnya mereka mengajak yang lain. Kita bersyukur ya, orang-orang yang gabung ke kita adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan banyak beberapa profesor ya dari UGM ya, yang tergabung di di grup WA Ketahanan Budaya ini mengaku apa yang kita sampaikan adalah sebuah pencerahan. Raket Prasaja mengajak kita berpikir kritis. Ya. Ini yang harus kita lanjutkan. Kita melakukan pencerahan-pencerahan seperti ini, dan kita berharap kelompok-kelompok lain dengan potensinya masing-masing juga bergerak bareng. Karena ini adalah perjuangan besar. Apa yang dilakukan Raket Prasaja hanya sedikit saja untuk memberikan pencerahan pada bangsa ini. Termasuk kita memberikan pencerahan. Selama ini bangsa kita ini kan mabuk agama, mabuk iming-iming yang disampaikan, yang sebenarnya dengan Pak Giono tadi. Artinya kita coba berikan pencerahan bahwasanya para sales-sales atau para misalnya marketingnya ajaran Jayo tadi ini menipu kita. Kita diiming-imingi pahala, diiming-imingi bidadari, diiming-imingi surga. Sementara di dalam ajaran mereka itu tidak ada satupun kosakata di dalam kitab sucinya tentang pahala, tentang surga, tentang bidadari. Ya. Bahkan akhir-akhir ini kita juga sampai ketawa sendiri itu. Yang sales laki-laki mengatakan, oh nanti kita akan dapat 70 bidadari katanya. Nah sekarang gantian selesai perempuan mengatakan nanti para perempuan akan dapat Widodoro yang bening katanya. Waduh, ini kan ngeri gitu. Kok ajaran Dayo ini kok ajaran selangkangan gitu loh. Si laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat bidadara. Padahal kalau di dalam kitab suci mereka selama saya pelajari tidak ada
kata apa kosakata bidadari bidadara itu tidak ada. Bahkan kalau kita semua kan kita akui aja lah, kita semua dulu kan juga termasuk orang yang mampu ajaran Gayo katanya. Mulai saya kecil itu malah saya ini murid kesayangan dari guru agama saya. Karena nilai saya bagus, saya pelajari ya. Tapi yang namanya kalau nanti perempuan dapat bidadara itu kalau saya dengar baru akhir-akhir ini gitu. yang menyampaikan sales marketingnya perempuan cantik dia, nah ini kan ngeri ya, ini penipuan gitu loh. Karena di dalam kitab suci mereka, di dalam ajaran Dayo itu tidak ada ditemukan kata pahala, surga, bidadari, tidak ada. Kenapa? Karena pahala itu bahasa Jawa kuno. Dari kata pala. Pala itu tulisannya P-H-A-L-A. Artinya buah. Bidadari itu juga bahasa Jawa kuno gitu. Di dalam kitab suci mereka tidak ada. Ketika saya pelajari di kitab suci mereka nggak ada kosakata bidadari. Adanya adalah al-kawaib atau kawaibah, yang artinya apa? Perempuan dengan susulan besar montok. Ya. Karena bidadari ini adalah sebuah gambaran sosok wanita yang anggun, yang berwibawa. Tetapi ketika kita bicara tentang al-kawaib atau kawaibah kan menggambarkan perempuan dengan daya seksual dan sensualnya gitu. Bangsa ini harus sadar gitu kalau kita ditipu gitu. Ya. Toh semua adalah ajaran lokal gitu. Loh kalau sama-sama ajaran lokal, karena memang spiritual culture itu melekat pada setiap manusia. Spiritual culture akan melekat pada setiap bangsa. Dan leluhur kita pun juga memiliki spiritual culture tersendiri. Sehingga saya membuat tulisan di medsos saya, Pak. Pohon ada akarnya, air ada sumbernya, ada mata airnya, manusia ada leluhurnya. Kalau manusia tidak lagi menghormati leluhurnya, layakkah disebut manusia? Nanti kita buat konten tersendiri. Jadi kalau kita semua tidak lagi menghargai leluhur kita, masih layakkah kita disebut manusia? Kita sudah tidak menghargai, malah leluhur kita sesat-sesatkan, kita musuhi. Sehingga apa solusinya? Yaitu kita memberikan pencerahan. Kita jelaskan kepada khalayak umum, jangan mau Anda diiming-imingi pahala, surga dan bidadari. Toh di ajaran mereka nggak ada, di kitab suci mereka nggak ada kok. Pahala bahasa Jawa kuno, surga bahasa Jawa kuno, bidadari bahasa Jawa kuno. Surga itu dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah tempat kesempurnaan, bukan tempat prostitusi yang menjanjikan kepuasan seksual. Kenapa? Karena sukma sejati itu tidak punya kelamin. Yang punya kelamin itu adalah raga kita. Sukma sejati itu orang anak orang wadon. Kita jangan mau ditipu. Nah. Terus yang kedua, dalam diskusi saya dengan teman-teman guru, ya, kebetulan yang sudah pensiun, berarti lulusan pendidikan guru yang lama, bukan yang saat ini. Kalau yang pendidikan guru saat ini saya juga banyak yang mampu agama, saya lihat. Sampai-sampai saat ini tuh mencari sekolah yang nasional itu sulit. Saya punya banyak teman tuh yang mencoba, punya keluarga tuh yang mencoba mencari sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi yang nasional sudah ketemu. Rata-rata apa? Masuk udah berdoa dengan gaya Arab. Nanti sebentar lagi sembahyang dengan gaya Arab. Siang begitu. Sulit untuk mencari sekolah yang nasionalis. Kita seolah-olah sudah tidak lagi ada di Indonesia saat ini. Kita seolah-olah seperti di dunia Arab sana. Sehingga sangat sulit jiwa religius sekaligus nasionalis itu omong kosong, tidak mungkin gitu.
bangsa ini dihancurkan. Karena itu mari sebagai pendukung Pancasila, ya benar-benar kita pendukung Pancasila. Yang kelompok pertama dinyanyikan bersama-sama tadi, jangan sampai kita yang di kelompok kedua tadi yang sindiran tadi. Bangsa kita akan hancur binasa kalau seperti itu. Nah, ketika kita lihat di anak-anak usia emas, ya, sebenarnya pemerintah kita mulai ada program sekolah PAUD, ya, pendidikan usia dini sampai TK, sampai taruhlah SD kelas berapa, kelas 3 itu adalah masa-masa emas anak-anak kita. Coba kita lihat anak-anak kecil itu, mereka keingintahuannya besar, sampai kadang-kala mereka berangkang gitu ya, kotoran tuh dimakan, kotoran tuh mau dimakan. Kenapa? Karena keingintahuannya besar. Ini adalah masa-masa emas anak-anak kita. Seharusnya bagaimana ketika pada pendidikan PAUD, TK dan anak sampai kelas 3, ya, ini benar-benar masa emas. Ini seharusnya kurikulum yang diterapkan adalah apa? Anak-anak tadi jangan dicekoi dogma. Biarkan anak-anak tadi itu dibimbing untuk mengeksplor keingintahuannya. Jangan dicekoi dogma, karena dogma itu mematikan nalar. Sangat-sangat prihatin sekali ketika saya lihat sekolah PAUD, TK, ya, ini anak-anak yang masa-masa keemasan. Loh, kok dicekoi dengan dogma? Dicekoi entah itu dogma ajaran gayok, kadang-kala dengan dogma lokal juga. Tambah parah bangsa ini. Bangsa ini dimatikan nalarnya. Karena dogma mematikan nalar. Seharusnya anak-anak PAUD sampai kelas 3 SD itu dibimbing untuk mengeksplor, ya, dibimbing, dimotivasi sang anak-anak tadi untuk mengeksplor, ya, keingintahuannya. Jangan didogma, jangan dicekoi dengan dogma, jangan dicekoi dengan hafalan-hafalan. Ini yang jadi keprihatinan kita. Mudah-mudahan teriakan kita didengar oleh orang yang memang berwenang untuk merubah kurikulum ini, merubah sistem pendidikan kita, merubah mindset cara berpikir bangsa ini. Jangan cekoi dogma pada anak-anak itu, entah itu dogma ajaran dayok maupun dogma lokal, sehingga akhirnya bangsa kita mati. Sehingga beberapa waktu yang lalu kan sempat kita share di grup kita, jadi bangsa Inggris maju makmur karena memuja leluhurnya, bangsa Jepang makmur karena memuja leluhurnya, bangsa Cina makmur karena memuja leluhur kita, bangsa Arab makmur karena memuja leluhurnya. Bangsa kita terpuruk karena kita menyesatkan leluhur kita sendiri. Terus lagi kita share video bagaimana anak-anak kecil masih usia PAUD di Jepang itu diajari pegang obeng, dia mengeksplor keingintahuannya tentang otomotif, tentang mesin-mesin. Terus ada video anak-anak Cina masih SD, masih TK, mereka pegang cetok, pegang batu bata. Mereka dibimbing, dimotivasi untuk mengeksplor keingintahuannya. Kita jadi nangis ketika kita lihat video anak-anak kita PAUD, TK, SD diajari dogma, diajari hafalan-hafalan yang mematikan nalar mereka. Sangatlah tidak mungkin karakter religius sekaligus nasionalis. Ini yang solusi yang harus kita kerjakan ini, Bu Nani dan Pak Giono. Nah, barangkali ada tambahan lagi, silakan. Mas Supri? Oh belum, monggo Mas Hadi sama Santon, siapa dulu? Ya. Rahayu. Bagaimana orang itu dikatakan, ciri-ciri seseorang itu dikatakan memiliki jiwa nasionalis? Mau penjelasan? Iya, terima kasih Mas Anton.
Bagaimana ciri-ciri orang yang punya jiwa nasionalis? Mas Hadi silakan. Rahayu. Memang kenyataannya zaman sekarang itu cari orang yang nasionalis itu jarang. Ada tapi jarang. Apalagi ke pemimpin zaman sekarang. Kalau pemikiran saya sih, kalau pemimpinnya nasionalis pasti nanti kayaknya ikut nasionalis. Nah kalau pemimpinnya religius mabuk ya otomatis digiring untuk mabuk juga. Gitu. Nah, apalagi kalau saya ingat waktu nyanyi lagu itu tadi, kan dulu siaran TV itu cuma satu, Pak. Sehingga saya dulu di rumah itu punya TV hitam putih, siaran cuma TVRI. Nah, setiap malam di TVRI pasti muncul lagu-lagu seperti itu. Terus saya waktu mandi pagi pasti nyanyinya itu. Nah, jadi ingat terus. Nah, kalau zaman sekarang nggak ada. Cendol dawet gitu. Nah, mungkin zaman sekarang yang seperti cendol dawet itu Cendol atau dawet 500-an. gitu. Ya gitu. Kerja, Pak. Rahayu. Terima kasih Mas Hadi dan Mas Anton. Apa ciri-ciri orang nasionalis? Salah satu ciri orang nasionalis adalah orang yang cinta pada leluhurnya dengan segala atributnya. Ini orang-orang nasionalis. Ada orang mengaku nasionalis tapi dia kok tidak cinta leluhurnya, itu tidak mungkin. Kalau cinta leluhurnya otomatis cinta tanah air, karena tanah air ini diwariskan oleh leluhur kita pada kita. Kalau kita cinta leluhur kita, otomatis ya dengan segala atributnya, termasuk dengan karakteristiknya, jati dirinya, budayanya, pertaniannya, spiritual culture-nya. Tetapi kalau ada orang yang menyesat-nyesatkan, memusuhi leluhurnya, dan dia lebih membela leluhur bangsa lain, nah itu pasti orang religius. Dia menyesat-nyesatkan budaya leluhurnya. Dia menyesat-nyesatkan keyakinan leluhurnya. Dan lebih membela, mengutamakan ajaran bangsa lain. Ini orang religius. Karena hampir semua agamis di Indonesia itu kan ajaran Dayo semua. Ya. Jadi itu ciri-ciri orang nasionalis. Dan kalau kita mau jujur, ya, bangsa ini pernah menguasai sepertiga dunia pada masa Majapahit. Tapi sekarang kok kenapa kita menjadi budak bangsa lain? Sejak kita kehilangan kesadaran terhadap jati diri bangsa, dari situlah kita mulai terpuruk dan dijajah. Dan sejak itu pula lah kita tidak lagi memiliki peradaban yang bisa dibanggakan. Ya, coba kita lihat peradaban sebelum ajaran Dayo datang, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan saat ini mulai ditemukan ternyata Candi Borobudur itu bukan sekedar candi, itu adalah merupakan semacam portal gaib keseimbangan alam, dan itu bisa dibuka energinya. Tetapi setelah ajaran Dayo datang, kita apa yang bisa kita banggakan? Peninggalannya hanya kuburan. Coba kita renungkan. Saya tidak menjelek-jelekan ajaran Dayo, enggak. Sebelum ajaran Dayo datang, kita memiliki Majapahit menguasai sepertiga dunia, Singosari menguasai Asia Tenggara. Kita memiliki banyak peradaban yang bisa dibanggakan. Bahkan banyak peninggalan-peninggalan peradaban tadi saat ini ada di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Jerman dan sebagainya. Tapi setelah ajaran Dayo datang, apa yang bisa kita banggakan? Apa peninggalan mereka selain kuburan? Nggak ada.
Kalau leluhur kita dulu malah nggak ada kuburan, kita nggak kenal kuburan. Ya. Kita harus mati urip sampurna, mati sampurna. Ini yang kita ngeri gitu, ngeri. Sampai kapan bangsa ini sadar? Mereka mengatakan, loh ajaran kami kan yang ajaran menyempurnakan. Loh, apa yang disempurnakan gitu? Kalau Anda mengatakan ajaran penyempurna, Anda malah menghina Tuhan. Kenapa? Berarti Tuhan Anda pernah menciptakan sesuatu yang barang gagal, produk gagal, sehingga perlu disempurnakan gitu. Kalau orang Jawa kan tidak lagi berdebat tentang Tuhan gitu. Sementara mereka masih berdebat tentang Tuhan. Mereka menganggap ajaran kami ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Berarti Anda malah menghina Tuhan Anda sendiri. Berarti Tuhan Anda pencipta produk gagal yang harus disempurnakan. Ya. Karena itu sadarlah bangsa. Kita harus kuat nasionalisme kita. Kita harus kuat sebagai pendukung Pancasila. Jangan sampai Pancasila malah kita hancurkan. Akhirnya hancur binasalah rakyatnya. Ya. Seperti lagu sindiran yang dibuat oleh teman pensiunan guru tadi. Mudah-mudahan menyadarkan kita. Jadi kalau kita tadi dengarkan lagunya kan kita ketawa sendiri. Karena terasa lucu, tapi itu fakta loh. Kondisi bangsa kita saat ini kan seperti itu. Ya. Saya tulis itu dari Garuda Pancasila, kamulah penghalangku, pasukan berani mati, sedia hancurkan padamu. Jika agama dasar negara, rakyat akan hancur binasa. Pribadi bangsaku orang maju, orang maju, enggak maju. Perkembangan sains dan teknologi terus berkembang. Sementara kita masih berkutat dengan aturan-aturan yang sekian abad tahun yang lalu yang sudah tidak relevan. Kita harus menjadi pendukung Pancasila yang benar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot, gimana Pak? Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita harus jadi yang ini gitu. Pancasila pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Karena dengan Pancasila kita bisa maju. Kita bisa kembali jaya. Iya, ada lagi yang disampaikan. Nah, Mas Pring ya Pak? Monggo silakan. Iya. Mengenai yang garda yang nasional tadi itu memang bisa jadi nanti ditagih sama Sabto Parang. Iya. Saya pernah lihat cerita wayang itu yang ceritanya Sabto Parang itu memang Sabto itu pangucap, Parang itu kelakuan. Nah, jadi pangucap sama kelakuannya pejabat yang nggak bisa nasionalis pasti nandur mundur. Oh iya. Sudah jelas. Iya, benar. Memang jomblo sabda palon akan terjadi. Sabda ya sabda, pangucap. Palon itu adalah perbuatan, perilaku, keputusan. Palon itu dari kata palu, palu itu kan artinya keputusan, perilaku. Ya. Jadi semua akan ngunduh yang pakarti, ngunduh dari ucapannya dan perilakunya. Tetapi untuk terwujudnya jompo sabdo palon ini butuh jompo bisa nih jompo kudu cinangka. Sementara saya lihat teman-teman penggiat budaya masih ini kalau saya lihat ini semacam apa ya, euforia kosong, tidur nyenyak gitu. Jadi, masih dalam mimpi-mimpi gitu. Masih apa mereka sibuk dengan halusinasinya, sibuk dengan mimpi-mimpinya gitu. Mereka mengatakan tenang aja, nanti semua sudah jinongko sabdo palon, sudah jinongko Jayabaya. Ya. Pasti nanti kita bangkit. Lah kalau kita semua tidak mau sadar, tidak mau bangkit, gimana? Kita mau bangkit. Ya. Taruhlah gini, Mas Supri, nanti kamu
jualan sego goreng akan laku 10 kilo. Tapi kalau Mas Supri itu nggak kulaan beras untuk dimasak, terus tidak berangkat kerja jualan sego goreng, apa kira-kira laku? Walaupun sudah dibilang Mas Supri nanti kamu jualan sego goreng laku, tapi kalau nggak beli beras ya kulaan lah ya, berproses rasanya. Ya enak begitu kan. Jadi jongko bisa nih jinongko kudu jinangkah. Sadarlah bangsa ini, kita ini harusnya nasionalis. Karena memang ada dua kelompok kekuatan yang ingin menghancurkan bangsa kita. Satu garis kanan, satu garis kiri. Dan kebetulan yang menang waktu itu adalah garis kanan. Akhirnya merubah dari berbagai administrasi. Tapi kalau kita bicara fakta, yang ada adalah silent majority. Ini adalah orang-orang nasionalis yang menunggu titipan sini, menunggu tiba saatnya. Silent majority. Sehingga agamis itu hanya sekedar di administrasi saja, tapi tidak masuk di hati. Hanya kelongsongan kewolo katanya yang Sabtu Palem. Tunggu waktu. Kita harus yakin bangsa ini akan bangkit. Tapi kita semua harus bergerak menyadarkan diri kita, bergerak mencerdaskan diri kita, bergerak menyadarkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tinggal sebentar lagi. Wis titipan cine tinggal cetakno. Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu baleke ana ndur. Wis titipan cine. Ada lagi yang disampaikan? Namun, ya. Nah, para pemirsa, itulah yang perlu kita renungkan. Bisakah karakter religius sekaligus nasional? Jawabnya tidak mungkin bisa. Karena orang religius akan lebih mengutamakan budaya-budaya atau apapun atribut dari mana agama yang dia yakini itu berasal. Bahkan dia tega menipu saudaranya sendiri. Menipu saudara sendiri, diiming-imingi sesuatu yang tidak mungkin ada. Yang penting apa? Yang penting untuk kepentingan perutnya sendiri dan keluarganya dan kelompoknya. Dia tega kok pada keluarganya. Dia tega kok pada saudara-saudaranya. Dia tega pada bangsanya. Sehingga orang religius sangat tidak mungkin menjadi nasionalis. Tapi orang nasionalis yang benar-benar nasionalis, dia pastinya akan spiritual culture bangsanya sendiri. Karena leluhurnya, karena orang nasionalis adalah cinta leluhurnya, cinta tanah airnya. Dan dia meyakini leluhurnya sudah mewarisi spiritual culture sendiri. Yang sudah teruji beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun diyakini leluhurnya. Dia tidak mungkin menggadaikan leluhurnya demi iming-iming dari ajaran Gayo. Toh itu hanya iming-iming. Yang iming-iming pun juga belum mati. Setelah mati pun juga tidak mungkin bangkit lagi untuk memberikan testimoni. Marilah kita menjadi pendukung Pancasila. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.